Halo guys, welcome back to my channel. Thanks banget buat kamu udah klik video ini sebelumnya. Oke, di vlog today hari ini sesuai dengan yang apa aku post di Instagram kemarin. Aku kemarin posting kalau hari ini aku bakalan ngepost tentang video atau alasan kenapa berat badan kamu tuh suka naik turun ketika kamu lagi program diet. Oke? Yuk kita langsung ke videonya aja. Check it out. Oke, di sini aku bakal mulai dari alasan yang ketiga. Itu adalah kamu tidak bisa mengontrol diri kamu untuk tidak tergoda pada makanan yang ada di sekitar kamu. Ini adalah orang-orang yang gampang banget niatnya itu tergoyahkan sama makanan-makanan yang dibawa oleh orang-orang sekitarnya. Misalnya aja nih aku kasih contoh ya. Kamu udah niat banget hari ini tuh diet. Kamu udah niat diet, kamu paginya cuman makan sereal, siangnya nanti kamu niatnya mau makan buah-buahan aja. Dan kamu berniat, aku nggak akan tergoda dalam otak, aku nggak akan tergoda sama makanan yang dibawa temen, bla 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 bla. Di sini udah banyak banget kata-kata yang intinya tuh kamu nggak akan tergoda sama makanan yang dibawa sama temen. Nah, tiba-tiba aja waktu jam makan siang, kamu udah kan selesai makan bekal kamu, sedangkan temen kamu yang dari luar datang bawa makanan bekalnya yang dari luar, yang dia beli dari luar. Temen kamu itu bawa nasi padang, di mana nasi padang ini juga makanan kesukaan kamu. Ditambah lauk yang dipakai sama temen kamu itu adalah daging rendang. Jelas kan? Itu enak banget kan? Ditambah lagi dia juga bawa es teh plus kerupuk. Oh, mantap kan itu udahan. Ya? Nah, aromanya dari temen kamu kira-kira bakal kecium nggak ke kamu? Pastinya bakal kecium. Nah, kalau udah kecium ke kamu, kira-kira perut kamu yang tadinya cuma makan pagi cuma sereal, terus siangnya cuma buah, kira-kira bakal bunyi nggak kalau kecium bau-bau yang enak-enak kayak gitu? Pasti bakalan bunyi. Karena apa? Karena dia lapar. Dia lapar. Karena itu adalah hari pertama kamu diet. Kamu belum terbiasa untuk mulai makanan-makanan yang kayak gitu. Dan ditambah lagi sebelah kamu bawa nasi padang kesukaan kamu. Kira-kira otak kamu bakal ada bisikan kayak gini gak? Duh, enak tuh sebelah kayaknya lauknya. Duh, pengen gitu. Nah, kamu yang tadi ngelirik-ngelirik ketahuan sama teman kamu. Teman kamu bilang gini, kenapa? Mau? Coba aja sesuap gitu. Terus kamu bilang gini, enggak, aku lagi diet. Kamu bilang gitu ke teman kamu pasti bakal bilangin, alah diet-dietan segala, udah beli aja dietnya besok. Realita nggak kayak gitu? Pasti kan banyak temen yang kayak gitu. Dia bilang kayak gitu, terus dia nyiapin sendoknya buat kamu, ini coba aja dulu gitu. Nggak apa kan, cuma sesuap doang gitu. Yaudah, akhirnya karena dia bilangnya cuma sesuap aja, jadilah kamu tergiur karena pas perut kamu udah bunyi, terus ditambah lagi dia bilangnya sesuap aja. Pastinya kamu, ya sih sesuap aja kayak nggak masalah deh. Kamu bilang kayak gitu dalam hati, kamu cobain makanannya dia, kamu masukin ke mulut. Nyam 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 nyam. Nah, kira-kira kalau udah kayak gitu, perut kamu bakal ngomong, ih, jadi pengen nasi padang, ih enak beneran. Jadi pengen nasi padang, beli nggak ya? Otak kamu udah bilang, beli nggak ya, beli nggak ya, beli nggak ya, beli nggak ya, beli tapi pengen, tapi aku diet, tapi beli aku mau. Gimana ya? Beli nggak, beli nggak, beli nggak. Kamu kelihatan kayak orang bingung, ketahuan sama teman kamu bakal ngomong hal yang sama lagi. Udah, beli aja, dietnya besok. Masih ada hari besoknya. Ya kan? Itu realita banget loh itu. Sering banget terjadi itu. Ya udah, karena kamu udah lapar posisinya, kamu udah coba nasi padang buat dia yang dia bawa tadi, kamu berangkatlah ke warung nasi padang yang dia bilang. Terus habis itu kamu beli nasi padang 1 porsi, ditambah daging dengan lauk yang sama kayak teman kamu, sama kerupuk plus es teh kayak yang dipesan teman kamu pulang kamu makan. Kira-kira diet kamu bakal berhasil nggak itu? Enggak, itu bakalan gagal. Karena asal kamu tahu aja, satu porsi nasi padang itu kalorinya sekitar 658. Ya, itu tanpa lauk lah ya. Itu lauknya masih kayak lauk-lauk kecil-kecil aja.
Itu belum tambahan lauk rendang kamu tadi. Rendang kamu itu lauknya apa tadi? Lauknya rendang. Itu masih belum, dan itu masih belum ketambahan sama lauk rendang yang kamu bawa tadi. Satu daging atau 100 gram rendang itu kalorinya 195 kalori. Jadi bisa kamu hitung 658 plus 195 berapa? Sekitar 853. Oh, no. 853 kalori masuk ke dalam tubuh kamu. Itu masih belum kehitung sama kerupuk. Asal kamu tahu, satu kerupuk itu nilainya 120 kalori. Udah tambahin aja sendiri. Udah ada 1000 kan lampiran? Belum es teh kamu belum kehitung loh itu. Es teh itu juga punya kalori, beda lagi. Itu masuk ke tubuh kamu, kalorinya udah berapa itu? Udah 853 ditambah 120 ditambah es teh kamu. Udah ada 1000-an ke atas nggak? Udah ada pastinya. Kalau udah 1000-an ke atas, itu pun cuman waktu makan siang doang. Itu belum nanti kehitung sama makan malam kamu. Kan kamu niatnya nih, dietnya besok. Ada kemungkinan nggak kamu bakalan makan kayak bakso, mie ayam, atau makanan sejenis-jenisnya ketika malam? Pasti ada kemungkinan kayak gitu, karena kamu udah bilang dietnya besok. Kata-kata besok itu bahaya buat orang lagi diet, oke? Nah ini nih, yang sering banget terjadi dietnya tuh bakalan gagal. Oke. Nah, itu adalah alasan yang ketiga. Kita bakal langsung masuk ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua. Alasan yang kedua ini berhubungan dengan metode diet. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sering menggunakan lebih dari 2 metode diet yang digunakan untuk proses atau program dietnya dia. Biasanya metode model ini didapatkan dari hasil surveinya dia dari teman-temannya yang udah berhasil turun banyak berat badannya. Dia bakalan make, terus nyimpen, terus nyatet, terus habis itu dipakai sama dia. 1 minggunya pakai program metode A, B, minggu kedua pakai B, minggu ketiga pakai C. Bahkan sampai diet ekstrim pun dia pakai. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang paling bahaya. Kenapa? Orang-orang ini soalnya tuh menginginkan hasil cepat, instan, dan turunnya banyak, tapi dia hasilnya itu nggak lebih tapi prosesnya tuh nggak lama. Maksudnya gitu. Prosesnya tuh nggak lama, cepet gitu. Nggak ada sebulan dia harus udah turun 20 kilo. Nggak ada sebulan dia harus turun 15 kilo. Kayak gitu. Nah ini yang paling bahaya. Biasanya orang-orang ini bakal menggunakan diet ekstrim yang kayak misalnya dia cuman diet buah. Diet buah itu maksudnya pagi, siang, sore, malam dia makan buah doang. Sama air. Itu doang. Terus habis itu ada lagi namanya diet Ayu. Kalian tahu nggak dietnya Ayu? Ini adalah idol Korea. Nama itu adalah Korea yang biasanya main di film atau drama-drama Korea. Terkenal banget, orangnya cantik banget. Ini dia itu pakai diet yang jujur bagi aku ekstrim ya. Bener sih, dia itu bakalan turun sampai 10-15 kilo dalam sebulan. Mungkin banyak banget dari kalian yang udah menggunakan diet Ayu. Diet Ayu ini prosesnya tuh kayak gini. Paginya, dia makan 2 buah apel. Siangnya, dia makan 2 buah ubi. Plus air putih. Habis itu, malamnya dia minum susu yang low fat atau yang rendah kalori. Yang not full cream ya, bukan full cream. Dia akan menggunakan susu itu. Nah, bener, ada orang yang menggunakan diet Ayu. Dia turun 5-10 kilo dalam sebulan. Tapi, tahu nggak apa yang terjadi? Orang-orang yang bisa menggunakan diet Ayu, kebanyakan dari mereka tuh lemes, nggak ada tenaga. Aku soalnya udah coba sendiri. Aku selama 1 minggu aku coba. Bener, emang turun gitu loh. Dalam 1 minggunya tuh aku turun sampai 8 kilo. Tapi, 1 minggu lu turun 8 kilo. Bener emang. Cuman, tapi yang aku rasain apa tuh? Aku lemes, nggak ada tenaga, pengennya tuh tidur doang. Kayak beruang malah. Tidur doang, mau ngapa-ngapain tuh males. Karena apa? Capek. Karena apa? Nggak ada tenaganya sama sekali yang bisa aku pakai. Dan ketika aku mau ngerjain tugas tuh kayak ngantuk aja, kayak mata tuh kayak udah kayak kesirep gitu loh. Mata aku tuh udah kayak, aduh nggak mood, aku udah nggak mood gitu.
kayak gitu. Jadi menurut aku ini nggak cocok ya buat yang lagi program diet, maksudnya yang jalaninnya tuh orang yang kantoran, yang banyak kerja di luar lapangan, atau bahkan anak sekolah. Aku saranin nggak pakai diet ini, soalnya bahaya banget, dan aku jamin nggak bakal bisa mikir secara normal. Maksudnya kamu nggak bisa mikir seperti sebelumnya gitu loh. Daya pikir kamu akan terganggu gitu loh. Karena apa? Karena perut kamu lapar banget. Dan yang terakhir, kamu bisa aja kena mah. Yang biasanya dia nggak pernah kena mah, kalau pakai diet ini aku yakin pasti kamu bakal kena mah. Aku nggak saranin buat yang ini dietnya. Tapi yang buat kalian yang udah turun banyak terus nggak terjadi apa-apa, ya selamat aja gitu, selamat ya gitu. Tapi kalau aku enggak deh. takut masuk UGD yang ada gue karena kekurangan nutrisi. Nah, diet yang kayak gini nih yang bikin nutrisi tubuh itu semakin menghilang. Kenapa? Karena biasanya mereka kan cuma mengkonsumsi buah, cuma vitamin kan, nggak ada proteinnya, nggak ada karbonnya, nggak ada lemaknya, nggak ada mineralnya yang diserap tubuh tuh nggak ada. Dan pada akhirnya itu bakal menimbulkan penyakit-penyakit lain, contohnya kayak emah tadi gitu. Dan tubuh kamu bakal kehilangan dua nutrisi dalam tubuh, sehingga tubuh kamu tuh nggak akan memproses secara biologi ya, ini dia tuh nggak akan memproses pekerjaannya dia tuh secara sempurna seperti sebelumnya. Kamu yang biasanya sebelumnya tuh gampang banget buat mikir sesuatu, gampang banget untuk menghafal, setelah kamu melakukan diet, kamu jadi orang yang pelupa. Kenapa? Karena zat atau vitamin atau karbohidrat atau yang dibutuhkan oleh tubuh kamu itu nggak ada yang bisa diserap gitu loh. Dan itu bakal ngeganggu pertumbuhan kamu juga. Nah, jadi diet yang bagus tuh kayak gimana? Diet yang tidak menghilangkan satu nutrisi pun dalam tubuh kamu. Diet itu intinya jangan sampai menyiksa diri, kamu enjoy aja jalaninya, dan kamu telaten dan konsisten. Itu aja. Nah, itu adalah dari yang kedua. Kita langsung masuk yang pertama, ini dia yang paling penting. Alasan pertama nih, yang paling penting dalam diet tadi. Alasannya ini adalah mereka yang diet sering banget fokus pada yang namanya menurunkan berat badan, tapi mereka lupa gimana caranya untuk mempertahankan berat badannya dia setelah turun. Gampang bagi kita untuk turun 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, tapi kalau udah turun segitu dan untuk mempertahankannya, itu yang paling sulit. Sama aja kayak hubungan kamu sama dia, sama itu konsepnya ketika ada itu sama kayak hubungan. Gampang banget untuk nembak seseorang, gampang banget untuk jatuh cinta sama seseorang, gampang banget untuk menjalin hubungan baru sama seseorang, tapi sulit untuk mempertahankan dia agar dia tetap mau sama kamu. Ya kan? Kalau misalnya kamu nggak pintar-pintar tarik ulur sama dia, dia bisa aja ninggalin kamu sama yang lain. Sama kayak diet. Persis. Kamu juga harus tahu gimana caranya untuk mempertahankan berat badan kamu agar tetap ideal, agar tetap di angka yang sama. Bahkan kalau bisa tuh malah turun. Jangan naik gitu. Turun boleh, naik jangan, tetap iya. Ya kan? Itu yang kamu mau. Nah, itulah yang harus dan wajib kamu tahu ketika kamu lagi diet. Ya, jadi jangan cuma fokus untuk menurunkan, tapi juga untuk mempertahankan berat badan kamu. Nah, gimana cara mempertahankannya? Yang paling penting jangan kilaf kalau lihat makanan yang enak. Nah, biasanya kalau mereka ini yang udah turun banyak berat badannya, biasanya mereka tuh bakalan kayak merayakan untuk turun berat badannya dia. Misalnya dia udah turun sampai 15 kilo. Sebagai bentuk perayaannya dia pengen makan hari itu makanan yang paling dia inginkan. Nah, kamu boleh tuh makan makanan yang kamu inginkan, tapi di siang hari. Ya, waktu siang hari atau jam makan siang. Nah, paginya kamu tetap makanan seperti yang kamu diet. Biasanya mungkin ya, ada orang yang kalau pagi ketika diet dia makannya cuma sereal atau enggak dia cuma makan buah. Nah, kamu makan aja buah seperti kamu diet biasa. Terus siangnya kamu pengen nasi padang, ya udah makanannya nasi padang. Habis makan nasi padang, minum air putih yang banyak. Habis itu
lakukan gerakan, jangan duduk, jangan baring, jangan cuman duduk-duduk aja gitu, nggak boleh. Soalnya apa? Kalau kamu banyakkan duduk, habis makan, ngantuk yang ada. Kalau bisa itu kamu jalan-jalan, atau mungkin kamu ya intinya tuh melakukan aktivitas gitu. Tubuh kamu tuh bergerak, nggak cuma duduk diem gitu aja. Karena kalau kamu cuma duduk diem itu tadi ngantuk yang ada, ya. Habis itu siangnya kamu udah makan nasi padang, terus gerak. Habis itu kalau kamu udah melakukan aktivitas, kamu sorenya boleh banget olahraga. Dibakar kalorinya tadi, nasi padangnya dibakar. Habis dibakar, nah siapa namanya lagi. Nah, malamnya kamu makan makanan yang kamu diet tadi, yaitu makan buah lagi. Jadi makan buah sama air putih. Kalau aku saranin kalau habis makan nasi di siang hari, malamnya makan buah aja sama air putih ya. Nggak usah neko-neko minta bakso sama lagi mie ayam ya, nggak boleh. Nanti diet kamu bukannya turun, bukannya tahan di situ, malah naik ke atas. Ya. Jadi itu tadi alasan plus tips dari aku buat kalian yang agar berat badannya kalian itu tetap stabil di angka yang sama. Kalau bagus tuh malah turun, kalau naik malah jangan. Itu aja yang bisa aku kasih tips ke kalian. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Oke guys, thanks banget buat kamu udah klik video ini. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya di next vlog today nanti. Bye and see you.